limpahkan nikmat itu, baik itu nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang banyak. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan dan sisa hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada kajian hadis yang keempat, ya. Wujubul ikhlasi fil amal, yaitu kewajiban ikhlas dalam beramal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Dengan demikian barulah seseorang itu, ya, agamanya bisa dikatakan dengan menegakkan agamanya dengan lurus. Artinya beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mesti ikhlas, ya, mukhlishina lahud-din, ya. Ini dalam ayat ini Allah perintahkan untuk ikhlas, ya. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dan Allah tidak akan menerima daging-daging kurban mereka, begitu pula darah yang dipersembahkan. Walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang Allah terima itu adalah bentuk ketakwaan yang seorang hamba lakukan yang seorang hamba tanamkan dalam dirinya dalam melaksanakan persembahan tersebut. Kadzalika sakhkharaha lakum, yang demikianlah dia menundukkannya untukmu, ya. Litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, agar kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Allah berikan kepadamu, wa basyiril muhsinin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat muhsin, ya. Nah, kaitan ayat ini dengan ikhlas artinya Allah hanya menerima sesuatu yang dipersembahkan atas dasar takwa, ya. Takwa itu artinya menjalankan perintah Allah atas dasar karena menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu yang paling simpel yang kita pahami, ya. Kalau makna lain, berupaya selalu berada pada posisi yang diridhoi oleh Allah dan berupaya untuk selalu menjauhi kondisi-kondisi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Nah, artinya kalau kita beramal dengan berdasarkan ketakwaan kepada Allah atas dasar menjalankan perintah Allah atau untuk meraih keridhaan Allah, maka itulah yang disebut dengan ikhlas. Bukan persembahan itu yang dilihat oleh Allah, tapi apa yang ada dalam hati kita ketika kita mempersembahkan hal tersebut kepada Allah. Sebagaimana kita berpersembahkan dengan kurban kemarin, ya. Kita berkurban ini karena perintah Allah atau karena kagak enak atau karena pamer, ya. Banyak kemungkinan-kemungkinan lain, ya. Yang mengetahuinya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat yang ketiga, watlu 'alaihim naba bani adam bil haqqi id qarraba qurbana فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ceritakan kepada mereka, bacakan kepada mereka tentang cerita dua putra Adam, ya, Qabil dan Habil, ya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, idz qarraba qurbanan fatuqbila ahaduhuma wa lam yutaqabbal minal akhar, kemudian Allah terima salah satu daripada kurbannya, yaitu kurban dalam riwayatnya disebut kurbannya Qabil, ya, Habil, dan
yang lain tidak diterima, satunya tidak diterima, yaitu Qabil. Ya. Lalu qala la aqtulannak, lalu Qabil ini berkata, saya akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian dia berkata, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menerima, yang hanya akan menerima sesuatu yang dipersembahkan atas dasar takwa. Takwa itu artinya ya tadi menjalankan amal itu, perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah karena Allah, menjauhi larangan karena Allah. Ya. Artinya bersih, bukan karena tujuan lain. Kalau orang menjalankan perintah sholat misalnya, ya, karena kagak enak sholat di masjid. Kenapa sholat di masjid? Gak enak lah, saya kan DKM misalnya. Ya. Saya kan gak enak, saya gak sholat. Bukan karena Allah berarti, karena kagak enak. Ya. Nah ini ya, sesuatu yang dijalankan karena Allah, maka itu yang disebut dengan takwa. Ketika orang menjalankan sesuatu itu atas dasar takwa, itu artinya dia ikhlas. Ya. Nah hadis yang keempat yang akan kita baca, yang mana hadis ini diriwayatkan an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari Muslim. Ini riwayat hadis yang sebelumnya pernah disinggung, ya. Hanya satu sahabat yang meriwayatkan, tetapi sangat populer sekali. Ya. Ini yang disebut dalam ilmu hadis gharibun fi awwalihi masyhurun fi akhirih. Tidak dikenal di awal riwayatannya, artinya sangat sedikit yang meriwayatkan. Masyhurun fi akhirih, akan tetapi di akhir-akhir riwayat itu akhirnya semakin kesini semakin populer hadis itu. Nah ini salah satu hadisnya. Ada juga kemarin yang sempat dibahas guru kita dalam buku subuh, ya. Masyhurun fi awwalihi, gharibun fi akhirih. Masyhur, semua sahabat tahu dan meriwayatkan hadis itu, tetapi gharibun fi akhirih, tetapi di akhir-akhir seakan tidak dikenal hadis ini. Yang dikenal hanya sepenggal doang. Penggalannya itu inni tarikun fikum mustaqalain kitaballahi wa itrati ahli baiti. Cuma itu doang yang dikenal. Sepanjang hadisnya itu banyak yang dibuang. Ya. Nah ini contohnya. Ya. Nah dalam riwayat ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal ibadah itu hanya akan diterima berdasarkan niatnya. Ya. Berdasarkan niatnya. Niat dalam beramal itu apa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu tergantung apa yang dia niatkan. Kalau ada orang berhijrah karena dunia kepada Allah dan Rasulnya, ya karena Allah dan Rasulnya, maka fahijratu ilallahi wa rasul, berarti pahalanya pun ya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, Allah yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibha, maka barang siapa yang hijrahnya karena dunia, pasti Allah beri itu dunia, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Awim ra'atan yungkihu, atau perempuan, maka dia akan menikahi perempuan itu. Maka hijrah itu tergantung ya niatnya. Ila ma hajara. Wa hijratu ila ma hajara. Hijrah itu tergantung niatnya apa. Nah dulu ini hadis ini disebutkan dulu karena ada di antara sahabat itu ketika turun perintah hijrah ke Madinah, ya, di antara sahabat itu ada yang ikut hijrah bukan karena menjalankan perintah Allah hijrah bersama Nabi, akan tetapi pasangannya ikut hijrah. Nah, kalau enggak hijrah bagaimana mau nikah? Akhirnya dia ikut juga nih.
ikut hijrah. Kenapa? Karena pasangannya hijrah. Nah, karena disinggung di sini. Kok menyinggung mangkana hijratu di dunia imra'atan yungkihuha? Kenapa perempuan disinggung-singgung di sini? Nah, itu karena kasusnya dulu ada orang hijrah karena perempuan. Nah, dari sini makna hijrah itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu di zaman Nabi. Kalau sekarang masih ada nggak hijrah? Masih ada, yaitu berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Tadinya malas sholat menjadi rajin sholat. Tadi nggak pernah hadir majelis taklim menjadi hadir majelis taklim. Tadinya agamanya non muslim sekarang menjadi agama Islam. Itu namanya hijrah. Sekarang banyak ya orang masuk Islam, kenapa? Ya calonnya muslim soalnya. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, niatnya masuk Islam kalau buat nikah, nah, berarti cuma itu berarti yang dia dapatkan. Ya. Nah, ini disinggung ya. Nah, kembali tadi ya. Jadi tergantung niat kita dalam beramal itu. Dan tadi si Qabil dan Habil ya, siapa yang diterima kurbannya, itu qarraba kurban, maka dialah yang akan menikahi pasangan yang dipilih, yang ditentukan oleh Allah. Ya. Nah, ternyata yang berkurban karena Allah Subhanahu wa taala atas dasar ketakwaan si Habil rupanya. Lalu dialah yang menerima pasangan yang cocok. Nah, ini jadi kembali tadi niat kudu ikhlas. Ya. Nah, ada pembahasan apa bedanya niat sama ikhlas. Iya enggak? Niat sama ikhlas. Ma huwa alaqatu bainan niat wal ikhlas. Nah, perlu dipahami niat dan ikhlas ini merupakan asasu qabulil ibadah, merupakan fondasi landasan utama diterimanya amal ibadah kita. Ya. Niat dan ikhlas, dua-duanya harus ada. Nah, kalau niat ya, fan niyatu tuhaddidu naw'al amali wa wijhatihi. Ya. Niat ini ya akan membatasi, menentukan ya nau'al amal, jenis amal ibadah itu. Apakah ini rutinitas atau ini ibadah? Kayak kita mandi. Kita mandi buat apa? Biar seger-seger aja, badan bau nih, gitu misalnya. Ya udah, berarti niatnya itu bukan ibadah. Buat seger-seger doang. Tapi kalau misalnya dia mandi karena dia ingin sholat, biar nanti dalam sholatnya dia bisa fresh, ya. Badannya sudah wangi, sholatnya pun lebih khusyuk, tidak mengganggu orang dengan badan yang bau. Di niatnya begitu, mandi, maka mandi yang dikerjakan itu, walaupun secara umum mandi itu ya biasa, itu aktivitas biasa. Tetapi mandi itu berubah menjadi ibadah untuknya. Kenapa? Karena niatnya. Nah, ini yang membedakan pekerjaan itu merupakan rutinitas atau ibadah tergantung niat. Ya, ini kalau niat. Nah, kalau ikhlas, ya, al-ikhlas yuhaddidu judatal amal wa naqahu. Yaitu memisahkan, membatasi amal itu ya karena sesuatu ini atau ke sesuatu itu. Nah, tujuan amal itu ya, lillahi wahda atau li ghairillah. Ya. Niatnya sudah benar. Ya, mandi karena pengen sholat. Tetapi mandi karena pengen sholat itu dinodai dengan biar nanti kalau ketemu sama orang wangi, ya, dicium orang wangi, apalagi ada calon ini, karena kalau dekat-dekat kan bisa wangi juga kita cium gitu. Dinodai dengan
tujuan lain rupanya. Nah, walaupun tadi kan pengen sholat, tapi dinodai dengan tujuan lain, sehingga ya bukan karena Allah jadinya, ada tujuan lain. Jadi niat dengan ikhlas ini erat sekali hubungannya, karena dua-duanya adalah merupakan landasan diterimanya sebuah amal ibadah. Ya. Di samping niat bagus, kudu bersih juga, ya. Ikhlasin juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. An-niyatu hiya qasdul iradati wa tawjihil qalbi wa tawjihi al-qalba nahwa fi'lin muayyan. Jadi niat itu yang hubungannya ya perbuatan tertentu, ya, menentukan ini ibadah atau bukan. Seperti misalnya kalau kita ditanya, kamu mau apa? Oh, lagi mau ngapain ini? Lagi pengen sholat saya lagi mau sholat ini. Artinya dia menghilangkan tujuan lain selain tujuan sholat. Jadi dia niatnya udah sholat, bukan yang lain berarti. Tapi kalau ikhlas, hiya taswiyatu hadhihi niyya wa tanqihihi min kulli syaibah. Ikhlas itu membersihkan niat ini dari tujuan-tujuan lain, ya. Dari tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu niat, itu ikhlas, ya. Sehingga kalau ditanya, untuk apa ente sholat? Ente mau kemana? Saya mau sholat, niat. Ngapain sholat? Ngapain sholat? Ah, ini urusan ikhlas ini. Ya kagak enak kalau Pak Kiai masa saya DKM nggak sholat, berarti nggak ikhlas. Ngapain sholat? Ya kan kita kan Muslim, mukmin. Kewajiban kita untuk menjalankan perintah Allah. Berarti ikhlasnya. Ikhlas berarti dia. Kenapa? Tujuannya karena Allah, menjalankan perintah Allah. Ini bedanya nih. Ya. Buat apa sholat? Ngapain sholat? Itu urusan ikhlas. Mau ngapain? Itu urusan niat. Ya. Kalau ditanya, nanti mau ngapain? Ya, saya mau wudhu dulu. Nah, itu berarti niatnya sudah mau wudhu. Itu kenapa dalam mazhab Abu Hanifah, ya, niat itu bukan ketika takbir, bukan. Ketika kita berjalan dari rumah menuju masjid, ya, dengan niat, dengan tujuan saya pengen ke masjid sholat berjamaah, itu sudah niat. Pas nyampe sini langsung takbir, gak pakai usolli, gak pakai itu. Ya, sah nggak sholatnya? Menurut Imam Abu Hanifah sah sholatnya. Kenapa? Niatnya tadi udah dari rumah tadi. Tapi kata beliau, walaupun demikian, kalau dia berpaling dari tujuannya, maka niatnya batal, harus diperbaharui lagi. Maksudnya tadi dari rumah jalan kaki, mampir ngopi dulu. Nah, niatnya berpaling berarti harusnya dari langsung ke masjid tadi. Mampir dulu ngopi, ngopinya itu keputus di situ. Nanti dari tempat ngopi, nah, niat lagi baru sampai masjid. Dari situ berarti niatnya baru. Ya. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, jadi bisa dibedakan. Jadi di samping kita berniat melakukan sebuah amal ibadah, kita juga mesti membersihkan niat itu dari tujuan-tujuan lain. Ya, dari bawa'ith, ya, motivasi-motivasi atau motif-motif dalam melakukan perbuatan itu. Ya, apa motifnya? Apa motivasi ente sholat jamaah di masjid? Ya karena ingin meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Ya. Ini hubungan antara niat dengan ikhlas. Jadi hubungan niat dan ikhlas itu sama halnya dengan jasad dan ruh. Ya, sama dengan jasad dan ruh. Jasad dan ruh itu susah, nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau dipisahkan maka tidak berfungsi jasadnya. Ya. Artinya kalau amal ibadah itu dipisahkan dari ikhlas, maka amal ibadahnya itu tidak berfungsi. Dia sholat tapi tidak ikhlas, bukan karena Allah, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah, nggak berfungsi nanti. Dia berkurban bukan karena Allah,
berarti kurbannya tidak diterima. Kalau kurban tidak diterima berarti ada manfaatnya nggak? Ya nggak ada manfaatnya. Artinya tidak ada manfaat untuk dia. Gitu. Nah ini perbedaan antara niat dan ikhlas. Jadi dua-duanya harus memang kita bersihkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, dalil bahwa ini dalil menyertakan dua hal. Wa ma umiru, perintah itu di situ niat. Ya. Wa ma umiru illa liya'budu, ini niatnya. Mukhlishina lahuddin, ini ikhlas. Kita menjalankan sebuah amal karena perintah Allah, lalu kita niat untuk mengerjakannya karena berdasar atas dasar perintah Allah, itu niat. Tapi kalau kita mengerjakannya karena Allah, ya, kita bersihkan dalam hati kita karena Allah kita mengerjakannya, maka itu namanya ikhlas. Ya. Jadi satu ayat ini tadi mencakup dua hal, niat dan ikhlas. Ya. Dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah berfirman, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, ya, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal soleh. Ini niat. Ini urusannya dengan niat. Ya, ini urusannya dengan niat. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ada, dan dia tidak mensyirikatkan dengan ibadahnya itu kepada siapapun. Artinya ibadah itu semata-mata untuk Allah. Ini ikhlas. Ya. Kalau ibadah itu semata-mata dipersembahkan kepada Allah, itu namanya ikhlas. Tidak mensyirikatkan Allah dengan yang lain. Artinya tidak mencampur amal ibadah tersebut dengan dengan yang lain. Ya. Yang tadi banyak motif orang beribadah itu, banyak. Saya kan udah rajin sholat nih, gak enak lah kalau nggak muncul tadi cariin. Nah, kayak gitu. Nah, berarti bukan ikhlas. Datang berjamaah dia, tapi dia kan tokoh. Ya, enak mau udah sepuh begini masa kan sholat berjamaah. Ada tujuan lain. Ya. Nah, kemudian dalam ikhlas ini, karena tadi temanya beliau memberikan tema ikhlas, wujubul ikhlas fil amal, wajib ikhlas dalam beramal agar diterimanya amal ibadah tersebut. Dan dari segi beberapa ulama ya, berpendapat memberikan komentar tentang ikhlas. Ya. Seperti Imam Al-Ghazali memberikan derajat atau tingkatan terkait dengan ikhlas. Kita ini kan gini, artinya kan gini, ikhlas itu kan melakukan amal semata-mata karena Allah. Yang kita sering apa coba? Yang kita ini sering karena apa? Pengen masuk surga gitu. Kamu kenapa ninggalin tidak berzina? Kenapa tidak berzina? Takut diazab. Nah. Kenapa kamu sholat? Ya karena pengen, kalau mau masuk surga ya sholat lah. Pengen surga. Kenapa sholat isyraq? Ya sholat isyraq kan pahalanya haji umrah sempurna. Kita ini masih sering ya motif dalam beribadahnya itu surga, dijauhkan dari neraka, dapat pahala besar. Itu sering kita motif itu. Rezeki lancar, urusan lancar, itu motif ibadah kita itu. Bagaimana kalau ada orang beribadah seperti ini? Ya, inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ikhlasul awam. Ikhlasnya orang awam. Orang awam itu orang secara umum. Ikhlasnya itu perlu dikasih motivasi dulu, dikasih embel-embel dulu. Boleh nggak seperti itu?
karena Allah yang memberikan motivasi itu, maka boleh. Ya. Dan itu disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah menjanjikan surga, artinya kita beramal dengan janji Allah memberikan surga. Artinya ingin meraih surga dari Allah. Kenapa Allah mesti menyebutkan surga? Agar kita termotivasi. Ya. Kenapa Allah memberikan gambaran surga yang begitu indah? Agar kita ini bersemangat dalam beribadah. Itu motivasi. Ya. Karena Allah yang memberikan motivasi itu, maka ketika tujuan kita karena surga, tujuan kita karena ingin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah masuk dalam kategori ikhlas, tingkat paling bawah, tingkatnya orang awam. Nah, bolehlah itu. Tapi menurut beliau, ikhlas kalau ingin lebih sempurna lagi, ya ditingkatkan lagi, jangan karena pengen dapat surga, jangan karena pengen rezeki lancar, jangan karena biar muka bercahaya, kalau dapat biar awet muda gitu misalnya ya. Kalau baca surah Al-Kahfi biar awet muda katanya gitu. Ya, baca di surah Al-Kahfi dia. Ya. Jangan karena itu. Ya. Walaupun ada khususiat daripada amal ibadah yang kita kerjakan itu. Ya. Hilangkan itu semua. Kalau mau naik derajat, bersihkan dan niatkan talabu ridallahi subhanahu wa ta'ala wa taqarrub ilaihi. Kita beramal itu karena mengharapkan keridhaan Allah dan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena pengen surga, bukan. Surga itu bonus. Bukan karena sholat duha pengen rezeki lancar, bukan. Rezeki lancar itu bonus. Intinya ingin mendapatkan keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau orang sudah sampai pada tahap ini, itulah yang disebut dengan ikhlasul khawas menurut Imam Ghazali. Artinya, ya, orang-orang tertentu saja yang naik pada tingkat ini, level ini. Kita bisa nggak? Bisa kita. Ya, bersihkan amal ibadah kita yang selama ini motivasinya karena embel-embel daripada amal tersebut. Kita hilangkan itu semua. Kita niatkan karena Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ada lagi tingkatan yang paling tinggi, ikhlasu khawasil khawas. Wa huwa arqa darajatil ikhlas haitsu yuskitul abdu hududahu bil kulliyah. Ya. La ya'budullaha tama'an fi jannah aw khaufan min narin bal ya'budu hubban wa syauqan lahu. Ya. Orang beramal bukan karena meraih keridhaan Allah. Kan gini, kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, apapun yang diinginkan hambanya akan diberi. Artinya Allah sudah senang sama dia. Apapun yang Allah yang dia minta ini dikasih. Kayak kita nih, kita senang banget anak kita ada 5, tapi yang paling kita senangin anak kita yang nomor 3. Saya senang banget sama anak saya nomor 3 ini. Dia rajin, dia berbakti, saya suruh apa aja dia kerjain. Yang satu pada malas semua yang lain ini. Kira-kira beda nggak perlakuan kita sama yang paling rajin ini? Dia pengen ini, kita kasih. Dia pengen itu, kita kita realisasikan, kita kasih apa yang dia inginkan. Yang satunya kalau lagi pengen, kita tanya dulu, kamu ngapain? Buat apa? Kita tanya dulu. Ya. Beda. Nah, orang yang mendapatkan keridhaan Allah, ya, artinya ini masih ada embel-embel di situ. Ya, kalau Allah sudah ridho kepada kita, apapun yang kita minta akan Allah kabulkan. Artinya masih ada keinginan lain. Tidak bersih karena Allah semata. Ya. Ini menurut kajian sufi, orang-orang sufi. Ya. Maka dari itu untuk meraih tingkat yang lebih tinggi, ya bersihkan diri kita dari itu semua. Bukan karena ridho Allah, tetapi karena bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Saya sholat ini mau Allah ridha mau tidak, tapi ini bentuk kecintaan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya jalankan ini semata-mata karena Allah. Sehingga ada orang saya sampai pada tahap ini, sehingga ada orang mengatakan gini, ya, saya, ya, oh itu bertingkatan yang kedua tadi ya. Ada orang yang berucap begini dari kalangan sufi. Lebih baik saya masuk neraka, yang penting Allah ridho daripada masuk surga, tapi Allah nggak ridho. Ini hanya peribahasa saja. Ya, tapi itu nggak mungkin terjadi karena Allah memasukkan hambanya ke dalam surga atas dasar keridhoannya. Ya. Nah, jadi yang dia tuju adalah keridhaan Allah. Nah, ini yang terakhir tadi ini bukan ridho lagi, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena kecintaannya kepada Allah. Nah, kita khusus orang yang awam ini minimal kita beramal itu ya paling tidak bisa naik level jadi beramal karena tujuan ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kita usahakan itu. Ya, minimal banget udah karena surga. Ya, minimal banget udah karena ingin mengharapkan surga yang dijanjikan Allah. Kalau bisa naik level lagi, ya, keridhaan Allah. Baik, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, ya Bang Alek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik, yang pertama tadi tentang ikhlas dan mukhlis. Sama dengan amanah dengan mukminin. Dalam Al-Qur'an itu ada kategori yang Allah Subhanahu wa taala sematkan dengan menggunakan isim fa'il atau sifat musyabbah, isim fa'il misalnya. Ya, misalnya mukhlisin, ya. Mukhlisin isim fa'il. Ya, artinya dia bagian daripada isim mustaq. Isim mustaq itu artinya sudah menjadi karakter dalam dirinya. Ya, sudah menjadi kebiasaan dalam dirinya. Atau memang sudah ahli dalam bidang itu. Beda orang bernyanyi dengan orang penyanyi. Ini sering digambarkan sama guru kita nih. Beda orang nyanyi sama penyanyi. Kalau orang bernyanyi belum tentu penyanyi. Kalau penyanyi sudah pasti bisa nyanyi. Nah, artinya kalau masih dalam kategori akhlasa, ya, akhlasa berarti masih belum menjadi sebuah karakter dalam dirinya. Ya, masih berupaya belajar terus, ya, masih berupaya membersihkan segala amal ibadahnya dari tujuan-tujuan yang lain. Tapi ketika seseorang itu digelari sebagai mukhlisin, berarti dia sudah benar-benar terbiasa dan menjadi kebiasaan dalam setiap tindak tanduk dan tutur katanya karena mengharapkan ridha Allah. Memang sudah itu udah kebiasaannya, maka orang ini disebut dengan mukhlisin. Tapi kalau masih belajar ikhlas, ya, itu namanya masih tingkat pemula, masih belajar mengikhlaskan.
mengikhlaskan amal ibadahnya, belum menjadi seorang mukhlis. Ya seperti itu ya. Jadi kalau dalam sigot ikhlas atau isim fa'il itu masih belajar. Tapi kalau sudah mukhlisin berarti dia dia itu sudah terbiasa dengan mengikhlaskan segala amal ibadahnya. Dia memang selalu ya, mengikhlaskan amal ibadahnya. Maka dari itu dalam dalam teks firman Allah dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qabl la'allakum tattaqun. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, bukan minal muttaqin. Ya. Bukan muttaqin, tapi tattaqun. Tattaqun ini fiil, artinya ya agar kalian selalu berupaya ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu atas dasar takwa. Walaupun belum menjadi muttaqin. Ya. Walaupun belum menjadi muttaqin. Karena dengan ibadah puasa itu kita melatih diri kita pada tingkatan muraqabah. Artinya merasa dipantau dan diperhatikan. Agar kita ini setiap beribadah selalu merasa dipantau dan diperhatikan oleh Allah. Sehingga kalau merasa diperhatikan kan beda. Diperhatiin sama gak diperhatiin. Kalau biasa karyawan tuh kerja, gak diperhatiin sama bosnya, bebas, dia suka-suka dia. Yang penting selesai tugas. Tapi kalau diperhatiin sama bosnya, rapi banget di kerjanya. Ya kan? Rapi banget kerjanya. Nah itu bedanya. Ya. Kemudian tadi ucapan Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi wa habli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azim. Ini cuma ungkapan syair dari Abu Nawas. Ada hadisnya enggak? Ya, tidak ada. Hadis yang konteksnya atau maknanya hampir seperti itu. Tapi hadis terkait dengan anjuran untuk bertaubat, ya, hadis anjuran untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah, ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu sangat banyak sekali. Ya, ayat yang memerintahkan kita untuk minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, berjumlah riwayat-riwayat hadis tentang minta ampun dan bertobat kepada Allah sangat banyak sekali. Ya, tapi kalau yang teksnya seperti itu nggak ada. Artinya yang diucapkan Abu Nawas itu murni ucapan beliau saja, bagian daripada syair, ya, bukan diadopsi dari hadis. Ya. Cerbangnya. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya. Waalaikumsalam. Allah memerintahkan kepada Muhammad agar kalimat Iqra, bacalah. Ya. Terus kenapa ya di Indonesia itu kita belajar Al-Quran, belajar hadis, fikih dan lain-lainnya, tapi kita masih kalah dengan negara-negara yang tidak belajar itu Islam. Artinya yang anjurkan pertama perintah Allah itu kan membaca dan beramal. Ya. Kenapa kita kalah besar? Karena kita kalau kita tidak baca fikih, Quran, apakah kita banyak meninggalkan bacaan baca itu kan mungkin baca secara Ya. fikih atau apa gitu. Yang tadi kita kalah, artinya kita jadi kita terbelakang gitu loh. Ya. Dulu memang dia kuasai ilmu membacanya, terus ilmu akhlaknya gitu. Orang kejelasan saja. Ya. Sebenarnya tujuan utama membaca itu ya, agar bisa melakukan. Kan golnya sebuah pelajaran itu ketika dikatakan belajar, misalnya belajar menulis, pelajaran
bahasa Indonesia. Tujuan utamanya apa? Siswa mampu, itu mampu begitu tuh, mampu berbahasa dengan bicara bahasa Indonesia. Nah sekarang ya, kita belajar ini belajar itu tujuannya apa? Apa cuma pengen dengar tambah wawasan atau pengen diamalin? Yang paling banyak di kalangan kita ini hanya jiping doang, amalnya enggak. Gitu. Ngaji kuping doang, ngamalnya enggak. Ya. Pengamalannya kurang. Ya. Dan paling sering lagi adalah baca doang. Makanya kajian kita ini di Tadabbur Quran, ya, baca, renungkan, amalkan. Nggak cukup baca doang, nggak. Kalau orang membaca ya lewat di mulut doang. Orang membaca ya paling lewat di telinga kanan, lewat telinga kiri. Tapi ketika direnungkan sudah masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Merenungkan, akhirnya memikirkan, ini perbuatan kayaknya bagus saya amalkan ini. Ini kayaknya mengundang keridhaan Allah. Kalau saya amalkan ini kayaknya bagus. Lalu bergeraklah anggota tubuh kita untuk mengamalkannya. Ya. Ya, jadi intinya goal terakhirnya itu amal. Kita ini masih di tahap awal doang. Renungkannya wallahu alam. Ya. Saya sudah baca ini, baca itu, belajar ke sini, belajar ke situ. Pengamalannya udah belum? Tujuan utamanya kan pengamalannya itu. Ya. Nah, kita ini masih banyak di situ tuh. Itu kenapa kita terbelakang. Kalau yang lain, ya, dia sudah masuk dalam tahap pengamalan. Artinya dia sudah melewati baca, dia sudah melewati merenungkan, memikirkan. Ya. Meneliti itu kan memikirkan. Dia setelah membaca, dia meneliti. Wah, berarti kalau kayak gini, begini. Setelah diteliti, dia praktekkan. Jadi. Gitu. Dan membaca itu dalam dari segi makna kontemporer, membaca itu bukan hanya sekedar baca tulisan. Membaca itu kan ada istilah membaca situasi dan kondisi. Ya, situasi dan kondisi juga bisa dibaca, artinya bisa diamati. Oh, kalau begini itu begini, kalau begini. Ada sunnatullahnya di situ. Nah, itu yang maksudnya yang kita masih kurang itu, ya. Masuk direnungkannya itu, renungkan dan amalkan itu kayaknya kurang kita nih. Bacanya mah iya, alhamdulillah. Ya. Renungkan dan mengamalkan yang kurang. Kurang lebih seperti itu kayaknya Pak Munis. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Hmm. Hmm. Iya. Ya. Itu makanya lanjutan ayatnya itu qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apapun usahanya, ya artinya apapun persembahannya kepada Allah, ya, baik dia hanya bisa memberikan tenaganya, dia hanya bisa memberikan sumbangsi pikiran, atau bisa melakukan memberikan uang, atau bisa memberikan ini dan itu, ya, semuanya harus dilandasi takwa. Takwa itu, ya, menjalankan perintah karena Allah. Nah sekarang, kenapa si Qabil nggak diterima?
disinggung di ayat terakhir. Allah hanya menerima yang bertakwa. Itu artinya si Qabil ini menjalankan perintah itu bukan atas dasar takwa. Sedangkan si Habil, dia menjalankan perintah itu atas dasar takwa. Makanya dia diterima. Yang sini nggak diterima. Kenapa? Berarti dia bukan dasar takwa. Dia menjalankannya itu ada tujuan lain berarti. Ya. Dia mempersembahkan hewan yang terbaik itu biar dapat nikah sama si Fulan. Ya, saudara kembarannya si Habil. Ya. Itu ada tujuan lain. Nggak diterima. Kenapa? Bukan karena Allah berarti. Gitu dia. Ya. Jadi bukan dari segi apa namanya. Ini hewannya kan lebih mahal ini. Kalau ini mah kan cuma tanaman petani doang, gitu. Kalau dinilai dari segi nilai mahalan yang ini bukan urusan mahal tidak mahal. Ya. Makanya Allah singgung, la yanallahu luhumuha wala dima'uha. Bukan urusan daging dan darah yang diterima. Tapi innama apa namanya? Allah Subhanahu wa taala katakan walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, yang diterima itu yang dikerjakan atas dasar takwanya. Bisa dipahami ya? Nah, takwa ini erat kaitannya dengan keikhlasan. Ya, saya kira cukup. Ya, kita tutup baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya, kita jangan baca doang tadi kan gitu. Biar kita ada peningkatan, mesti ada gebrakan. Nah, artinya mesti ada pengamalan agar ada perubahan. Ya, bahwa kita tidak akan bisa berubah kecuali kita sendiri yang berupaya untuk merubah diri kita. Artinya bukan hanya sekedar mendengar, tetapi upayakan segala amal dan aktivitas kita dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah rahmatil Fatihah farjil hamka syafal ghami ya yarham. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wajur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna min nuril fahm tanana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanatil hilmi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu